Halo anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama ibu Getrin Melanie Indris, bisa dipanggil Ibu Getrin. Hari ini ibu akan mengajar di kelas 4A dengan tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan belajar tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Walaupun kita tidak belajar secara tatap muka, ibu harap anak-anak ibu tetap semangat ya dalam belajarnya agar pembelajaran kita dapat maksimal. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada yang tahu tidak macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman yang ada di Indonesia itu ada keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, keragaman ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonominya. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu mampu menyebutkan keberagaman ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menjelaskan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dari teks bacaan. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, anak-anak ibu mampu menuliskan informasi-informasi penting yang termuat dalam teks bacaan. Untuk lebih pahamnya lagi, kita mulai pembelajaran kita hari ini yuk. Jangan lupa perhatikan dengan saksama ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Tahukah kamu, masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keberagaman ekonomi. Mari kita pelajari hari ini. Jika kita lihat dari gambar, apa saja ya keragaman ekonomi yang ada di Indonesia? Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa penjelasan aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya
sawah irigasi, dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga, peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Luasnya wilayah perairan Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan ini dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi, potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Ada yang tahu kenapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dengan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, terjadikan konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan bangsa.
Perpecahan bangsa ini terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi suatu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Pu Tantular telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman antara lain, yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Sikap yang hendaknya kita hindari adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya-budaya tertentu. Keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Keenam, mencari keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Informasi penting dalam suatu teks bacaan adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Cara menemukan informasi penting pada sebuah bacaan adalah membaca dengan cermat bacaan tersebut. Cara untuk mendapatkan informasi penting pada sebuah bacaan lainnya adalah dengan cara menggunakan metode 5W ditambah 1H. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia ada peternakan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam hidup di Indonesia, kita harus menghargai perbedaan dalam masyarakat maupun hidup berdampingan secara damai dengan orang lain agar kita terhindar dari konflik antar ras ataupun dengan orang lain sebagainya. Untuk menemukan informasi penting pada sebuah bacaan, kita harus membaca teks bacaan tersebut dengan cermat, ataupun kita dapat menggunakan metode 5W ditambah 1H. Apakah kalian dapat memahami materi pembelajaran kita? Sekian pembelajaran kita hari ini. Alangkah lebih baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah sebelum menutup pembelajaran. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.